Halo sobatku, kembali lagi di channel yang membahas tentang alur cerita film. Nah sobat, sebelumnya kami minta untuk share, like, komen dan subscribe, hehehe bantu kami. Oke sahabat, untuk sobat yang mau dibuatkan alur untuk filmnya silahkan komen saja di bawah, nanti tim kami akan membuatkan alur film kesayangan sobatku semua. Halo sobat, di video kali ini kita akan mengulas film yang berjudul White Gears, yang dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang mahasiswa rantau yang mendapatkan banyak masalah, setelah berpacaran dengan pria yang baru ia temui di kota, sampai pada akhirnya ia harus rela kerja kotor, untuk menyelamatkan sang pacar yang terjebak masalah. Penasaran dengan pengorbanan apa saja yang ia lakukan? Tanpa basa-basi yuk mari kita ulas. Tapi sebelum lanjut, untuk kaum rebahan, simetriskan posisi rebahan, siapkan kopi. Di awal film, memperlihatkan dua gadis muda yang bernama Leah dan sahabatnya Keti yang merupakan seorang mahasiswa rantau. Keduanya baru saja datang dan masih sibuk merapikan barang-barang di apartemen mereka. Seperti kebanyakan mahasiswa rantau yang jauh dari rumah, keduanya bebas melakukan apa saja karena jauh dari orang tua. Bahkan meski baru saja pindah, Leah sudah berani pesta narkoboy dengan teman barunya. Malam itu mereka berpesta sampai akhirnya kehabisan narkoboy. Leah kemudian melihat sekelompok anak muda di balik jendela yang sedang transaksi. Leah pun turun dan mencoba meminta narkoboy kepada mereka, namun seorang bernama Blue menolak dan bahkan memberikan wejangan kepada Leah dengan nada bercanda. Selanjutnya di keesokan harinya di tempat magang, dipanggil dan menghadap ke ruangan bosnya, akan tetapi itu hanyalah modus si bos untuk menawarkan narkoboy kepada Leah. Namun belum sempat jadi pencoblosan, namun sekretaris bosnya datang, sehingga mereka menyudahi aktivitas enak-enak itu. Saat perjalanan pulang, Leah bertemu dengan Blue dan mereka saling berkenalan. Setelah perkenalan itu, Leah lalu mengajak Blue untuk mampir ke apartemennya. Tentu saja teman-teman Blue juga ikut meramaikan suasana di sana. Mereka pun enjoy berbincang-bincang soal bisnis narkoboy yang dijalankan Blue dan kawan-kawannya. Akan tetapi Blue merasa risih dengan perbincangan itu dan memilih naik ke atas yang kemudian disusul oleh Leah. Blue lalu curhat kepada Leah, bahwa meskipun dirinya seorang pengadar, akan tetapi ia sangat membenci dengan orang yang memakai narkoboy. Setelah mendengar perkataan Blue, Leah jadi tersentuh. Akhirnya Leah yang terbawa suasana pasrah saja dicoblos berdiri oleh si Blue. Setelah kejadian enak-enak itu, mereka berdua pun mulai berpacaran dan menemani Blue untuk transaksi dengan para pelanggan setianya. Leah kemudian menyarankan agar Blue menjual narkoboynya di tempat hiburan malam agar ia bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Selanjutnya mereka langsung tancap gas menuju ke sebuah bar. Di sana Leah pun bertemu dengan bosnya dan berhasil menjual narkoboy kepadanya. Di malam harinya Leah dan Keti pesta habis-habisan, sementara Blue dan kawan-kawannya sibuk menjual narkoboy kepada para pengunjung di sana. Alhasil malam itu narkoboy laris manis dan mendapatkan untung yang banyak. Esok harinya mereka baru pulang dan masih dalam keadaan masih teler tentunya, karena untung besar. Blue berencana untuk menjual barangnya setiap hari di tempat itu. Namun kedua temannya tidak sepakat karena takut akan mendapatkan masalah. Setelah terjadi perdebatan di antara mereka, Blue langsung mengusir teman-temannya dan turun dari taksi, dan berencana menjual narkoboynya seorang diri. Tak lupa pula Blue dan Leah menyempatkan untuk bermain kuda-kudaan dan memberikan tontonan enak-enak kepada si pemilik taksi. Selanjutnya ketika Blue dan Leah datang ke seorang bundar yang bernama Lloyd, di bundar itulah Blue mendapatkan barangnya selama ini. Blue lalu meminta porsi narkoboy yang lebih banyak dan menjanjikan untung yang banyak kepada Lloyd. Meskipun awalnya ragu, Lloyd tetap memberikan narkoboy dengan porsi besar kepada Blue dan mengancamnya dengan jangan main-main. Setelah deal dengan Lloyd, Blue lalu pergi makan bersama dengan Leah di sebuah kafe, namun kemesraan mereka harus terganggu oleh salah seorang pelanggan Blue yang ingin bertransaksi. Blue yang kehabisan kesabaran lalu mendatanginya, namun pada saat sedang bertransaksi, Blue malah tertangkap oleh seorang polisi yang sedang menyamar. Leah yang terkejut melihat Blue tertangkap lalu mengamankan narkoboy yang baru saja mereka dapatkan dari Lloyd. Selanjutnya Leah kemudian mengunjungi Blue di penjara. Ia mengatakan bahwa narkoboy pemberian Lloyd ada padanya dan tidak sempat diambil oleh polisi. Blue lalu meminta Leah untuk mengembalikan narkoboy itu kepada Lloyd. Kemudian Leah pun berjanji akan mencarikan solusi untuk membebaskan Blue.
Selanjutnya Leah bersama Katie berencana untuk menemui Lloyd untuk mengembalikan barangnya. Namun di depan rumah Lloyd, Leah melihat polisi yang menangkap Blue tempo hari, dan ia pun buru-buru pergi karena takut dicurigai. Kemudian Leah menemui seorang pengacara untuk meminta bantuan agar bisa membebaskan Blue, namun biaya pengacara itu sangatlah mahal. Leah kemudian memutuskan untuk menjual narkoboy milik Lloyd agar bisa membayar jasa si pengacara. Selanjutnya Leah mendatangi bosnya dan menjual sebagian narkoboy itu padanya. Leah juga meminta kepada teman-teman Blue untuk membantunya menjualnya di tempat hiburan malam di tempo hari. Akan tetapi masalah yang mereka takutkan di tempo hari pun terjadi. Mereka pun ketahuan oleh penjaga diskotik dan diusir secara paksa. Setelah kejadian itu, teman-teman Blue berhenti membantu Leah, lalu Leah menjual narkoboy itu seorang diri. Setelah pulang dari diskotik, Leah dikejutkan oleh Lloyd yang datang untuk menagih uang setoran dan memberikan peringatan kepada Leah agar segera melunasi hutang Blue kepadanya. Sementara itu dia juga sudah mendapat tagihan dari pengacara yang tentunya sangat mahal. Leah pun semakin pusing, dan akhirnya pergi menemui bosnya untuk pergi mantap-mantap agar bisa menenangkan pikirannya. Setelah mantap-mantap, bosnya yang bersimpati kepada Leah lalu membantunya untuk menjual narkoboy yang masih tersisa. Singkat cerita, setelah dibantu oleh bosnya, narkoboynya pun laku dan uang yang ia butuhkan akhirnya bisa terkumpul. Mereka pun langsung merayakannya dengan mantap-mantap bertiga dengan si sekretaris. Namun karena teler berat, Leah pun tertidur dan uang yang ia kumpulkan dengan susah payah, raib diambil oleh bosnya sendiri. Alhasil Leah pun semakin depresi karena sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar si pengacara. Selanjutnya Leah bertemu dengan pengacara dan meminta kemurahan hatinya. Leah yang tak memiliki uang lagi harus rela lobang miliknya dicoblos oleh si pengacara itu, sebagai bayaran atas jasanya. Setelah kejadian itu, Leah semakin depresi dan merasa dirinya sangat kotor. Namun suatu pagi Leah terbangun dan terkejut melihat Blue sedang berada di sampingnya. Ternyata si pengacara itu menepati janjinya dan berhasil membebaskan Blue dari penjara. Tentunya Blue sendiri tidak tahu apa yang sudah dilakukan Leah untuk membebaskannya. Blue kemudian meminta Leah untuk menikahinya. Awalnya Leah menolak dan beralasan mereka masih terlalu muda, tapi Blue berhasil meluluhkan hatinya dan Leah pun menyetujuinya. Selanjutnya saat mereka sedang bermesraan di tengah jalan, tiba-tiba Lloyd datang dan menghantam kepala Blue. Lloyd juga berusaha menghantam Leah. Blue yang tak terima Leah disakiti kemudian balik menghantam Lloyd secara brutal sampai ia tewas. Blue akhirnya mengetahui bahwa selama ini Leah belum mengembalikan narkoboy milik Lloyd. Alhasil pengorbanan Leah membebaskan Blue menjadi sia-sia karena Blue kembali masuk penjara karena kasus pembunuhan, dan film pun selesai.